Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang selalu saya hormati dan selalu saya sayangi seluruh sahabat-sahabat saya peserta didik SMA Negeri Raksa Budi dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat terus untuk menggali keilmuan pengetahuan kita sehingga dapat berkembang serta menjadi orang-orang yang berilmu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian zina. Pengertian zina, kata zina berasal dari bahasa Arab yaitu kata zana yazni yang artinya adalah hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Apabila ada laki-laki atau perempuan melakukan senggama tapi keduanya tidak ada ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam, maka keduanya dianggap telah melakukan hubungan zina. Adapun hukum zina, semua ulama sepakat bahwa hukum zina adalah haram. Menurut pandangan hukum Islam, bahwa perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Jadi tidak ada perbedaan atau ikhtilaf di antara para ulama, semuanya sepakat bahwa hukum zina adalah haram karena termasuk perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Kategori zina, perbuatan zina dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah zina muhson, yaitu pezina yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Ini dinamakan dengan zina muhson. Hukuman terhadap zina muhson adalah dirajam, yaitu dilempari batu sederhana sampai meninggal dunia. Sedangkan yang kedua adalah zina ghairu muhson, yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, itu pembagian zina. Itu ada zina muhson dan ghairu muhson. Selanjutnya syarat-syarat terlaksananya hukuman bagi pezina. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Selanjutnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Adapun saksi perempuan atau laki-laki yang fasik tidak cukup untuk dijadikan bukti. Selanjutnya adalah keempat saksi tersebut harus melihat persis kejadiannya. Tidak ada keraguan di antara mereka. Kemudian apabila salah seorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang dari keempat saksi tersebut mencabut kesaksian mereka, maka keempat saksi tersebut dijatuhkan hukuman menuduh zina, yaitu didera sebanyak 80 kali atau dicambuk sebanyak 80 kali karena dia menuduh zina. Adapun ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang larangan mendekati zina, diantaranya adalah Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis Nabi Muhammad SAW. Ini adalah diantara sekian dalil akli dan dalil nakli, sekian dalil Al-Quran dan hadis mengenai larangan mendekati zina. Selanjutnya adalah Quran surat Al-Isra ayat 32. Ini adalah salah satu
dalil nakli atau dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan mendekati zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Terjemahan dari surat Al-Isra ayat 32. Adapun isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32, yang pertama adalah larangan mendekati perbuatan zina. Maksudnya adalah larangan mendekati perbuatan yang dapat menyebabkan zina. Nah, perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan zina ini dilarang, apalagi berbuat zina. Seperti pacaran, kemudian pergaulan bebas. Nah, ini salah satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya isi kandungannya adalah penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk, yaitu perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Adapun dampak negatif bagi pelaku zina, menurut Imam Suyuti, dampaknya yang pertama adalah dampak di dunia. Di antaranya menghilangkan wibawa seseorang tersebut, kemudian mengakibatkan kefakiran, kemudian selanjutnya mengurangi umur dari si pezina tersebut. Itu dampak yang dialami di dunia atau dampak siksa yang dialami di dunia. Adapun dampak yang dialami seorang pezina di akhirat, di antaranya yaitu mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, hisabnya yang jelek karena banyak dosanya, kemudian juga mendapat siksa di neraka. Itu dampak negatif bagi pelaku zina. Kemudian dalil nakli atau dalil Al-Quran selanjutnya mengenai larangan zina terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ini terjemahan dari Quran surat An-Nur ayat 2. Adapun isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 2, diantaranya yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera atau mencambuk pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Ini bagi yang ghairu muhson. Yang kedua adalah orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Artinya hukuman tersebut disaksikan oleh orang-orang muslim dan benar sudah dilaksanakan hukuman
dera tersebut atau rajam tersebut. Ada keterangan tambahan bahwasanya ketentuan pelaksanaan hukuman zina dilaksanakan di negara yang menerapkan syariat Islam sebagai hukum positif suatu negara. Artinya bila negara tersebut menjalankan syariat Islam, hukum-hukum Islam sebagai hukum positifnya, maka hukuman zina itu bisa dilaksanakan. Tapi bila suatu negara itu bukan atau tidak menerapkan hukum syariat Islam, maka hukum rajam zina tidak bisa diterapkan atau di suatu wilayah tertentu. Seperti itu. Kemudian orang yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman zina hanyalah khalifah atau kepala negara. Ini yang punya hak, atau orang-orang yang ditugasi olehnya. Jadi bukan sembarangan ketika kita melihat seseorang berzina kemudian tiba-tiba langsung kita menghukumi seenaknya, melemparinya dengan batu atau bahkan merajamnya atau mencambuknya. Nah, ini bukan hak dari orang-orang sipil, melainkan ini hak yang dijalankan atau diterapkan oleh khalifah dalam menerapkan syariat Islam mengenai hukum zina. Kemudian sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina, maka ada 4 hal yang harus dijadikan bukti, yaitu yang pertama adalah saksi, 4 orang saksi yang laki-laki ya. Kemudian sumpah dari saksi-saksi tersebut, kemudian pengakuan si pelaku, dan juga dokumen atau bukti tulisan. Kemudian hadis Nabi tentang larangan mendekati zina. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'aha dhu mahramin minha fa inna thalithahuma asyaitan." Ya, artinya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini larangan untuk berdua-duaan ya, atau dalam suasana yang remang-remang berduaan padahal dia bukan mahramnya. Nah, ini dilarang, ini sama dengan perbuatan mendekati zina. Adapun penerapan perilaku mulia yang akan membuat hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan derajat yang tinggi dan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat, di antaranya adalah yaitu dengan menjaga pergaulan yang sehat. Artinya pergaulan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang senantiasa suka untuk mencari ilmu pengetahuan, membaca di perpustakaan, membaca Al-Quran, meneliti tentang sesuatu yang positif. Nah, baiknya kita bergaul dengan orang-orang tersebut. Kemudian selanjutnya adalah dengan menjaga aurat kita. Aurat kita dijaga karena aurat adalah kehormatan kita, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya adalah menjaga pandangan kita. Kita senantiasa diimbau untuk menundukkan pandangan, karena kadang pandangan itu kita sering khilaf. Ketika kita tidak ingin melihat sesuatu yang negatif, tapi karena pandangan kita sudah mengarah, akhirnya terkadang ikut juga atau terpengaruh dengan pandangan tersebut. Jadi menjaga pandangan ini penting juga sebagai penerapan perilaku mulia. Kemudian menjaga kehormatan kita, baik laki-laki maupun perempuan, kehormatan diri, kehormatan keluarga, kehormatan agama perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian dengan meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Nah, aktivitas ini banyak sekali ya, aktivitas yang baik, yang positif seperti berolahraga, kemudian mengaji, ta'lim, kemudian ke perpustakaan. Nah, ini bagian dari aktivitas-aktivitas yang baik yang dapat mencegah kita dari perbuatan mendekati zina, dan juga rajin berpuasa.
Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Rawahul Bukhari. Ini hadis Nabi tentang keutamaan puasa dan juga tentang pernikahan ya. Nabi bersabda, wahai golongan pemuda, wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah maka menikahlah. Karena sungguh hal itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dekat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu untuk menikah maka hendaklah ia berpuasa. Karena itulah pengendali nafsu baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi bagi para pemuda yang memang sudah waktunya nikah atau punya bekal kemampuan, dirasa sudah waktunya nikah, ya harus menikah. Daripada nanti justru malah terjerumus kepada perzinahan atau pergaulan bebas, maka hendaklah ia menikah. Tapi bila pemuda tersebut belum cukup atau belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia dengan berpuasa. Karena berpuasa itu dapat mengendali nafsu baginya. Karena berpuasa itu kan tidak hanya mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, tapi juga menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga jiwa, menjaga pandangan, menjaga omongan, perkataan, perbuatan, semuanya dijaga hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tips atau pesan dari Nabi untuk pemuda yang dirasa belum mampu untuk menikah, agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas dan zina, maka jagalah dengan berpuasa. Karena berpuasa dapat mengendalikan nafsu di dirinya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.